Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La yatakallamuna illa man adina lahu ar-rahmanu wa qala subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan di menjelang malam ke-25 Ramadan ini bisa berjumpa lagi dalam rutinitas kita, kajian kita tentang kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Untuk itu marilah kita membaca suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ila hadarin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi ridwanul alim ajma'in wa ala arha'i abihi minal anbiya wal mursalin wasyuhada'i was salihin wal ulama'il amilin wa ila jami'il musannifil kutub musannafiha wa syarihiha wa ila man jazala ila muntaha wa ila jami'il qurra wal tabi'in wa ila jami' arwahi abaina wa mahdina wa ajdatina wa jaddatina wa saqaina wa qaribina wa masyayikhina khususan ila mu'allif hadha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang halaman 23 nggih. Al-babu utawi iki iku bab ar-rabi'u kang kaping 4. Sekarang bab keempat dari kitab ini. Fi adabi muallimil Quran, ing dalem nerangake pira-pira adabe, pira-pira tata kramane muallimil Quran, para pengajar Quran, wa muta'allimihi lan wong kang belajar Al-Quran. Nah, jadi bab keempat ini menjelaskan tentang etika atau tata krama para pengajar Al-Quran, guru Al-Quran, wa muta'allimihi dan orang yang belajar Al-Quran, berarti muridnya. Berarti tata krama antara guru dan murid. Tata krama guru dan murid dalam belajar Al-Quran dan mengajar. Hadzal babu utawi ikilah bab ma'al babaini ing dalam sertane bab loro ba'dahu ing dalam sakwuse bab iki huwa hiya bab iku maksudul kitabi maksude kitab wa huwa utawi bab iku tawilun dawa muntasyirun luas jidan kelawan banget. Wa ana utawi ingsun iku usyiru ngisyarat sapa ingsun ila maqasidihi maring pira-pira maksude bab mukhtasiratan hale kang keringkes fi fusulin ing dalam pira-pira pasal liyashura drapun gampang apa hifdzuhu ngapalake bab wa dabtuhu lan melanggeri bab insya'a lamun kersa sapa Allah Ta'ala. Nah, di sini Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa bab ini berarti bab 4. Ma'al babaini ba'dahu, dengan dua bab setelahnya berarti bab 5 dan bab 6. Huwa maksudul kitab, yakni inti dari pembahasan kitab ini. Berarti pembahasan inti dari kitab ini ada pada
bab keempat, kelima, dan keenam. Jadi bab 1, 2, 3 yang sudah kita lewati sebelumnya itu masih merupakan permulaan atau pengantar. Pengantarnya sampai 3 bab. Wa huwa tawilun muntasyirun jiddan. Jadi pembahasan intinya itu panjang, luas. Dan namun oleh Imam An-Nawawi itu diringkas menjadi pasal-pasal. Jadi menjadi beberapa subbab untuk memudahkan kita menghafal dan membatasi pembahasan insyaallah. Nah, ini salah satu tujuan Imam Nawawi itu agar kita hafal, liyashula hifdzuhu, supaya gampang untuk hafal. Jadi tujuan tersembunyi dari Imam An-Nawawi itu agar kita sedikit hafal tentang hadis-hadis, adab-adab kita dengan Al-Quran. Nah, kemudian faslun, pasal pertama. Faslun ay hadza faslun. Awwalu ma utawi awale perkara yang bagi kang sayogja apa mah lil mukri'i keduwe wong kang macaake Al-Qur'an, berarti guru, wal qari'i lan kang maca Al-Qur'an, berarti murid, iku ayaksida yen to nejo sapa karone al mukri' lan qari' bidzalika kelawan mengkono-mengkono qiraah belajar ridallah ing ridone Allah taala. Qala ngendika sapa Allah taala halim maha luhur sinten Allah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma umiru lan ora den perintah sapa nas illa liya'budu kejaba nyembah sapa nas Allah ing Allah mukhlishina hale kang ikhlas-ikhlas kabeh lahu marang Gusti Allah adina ing agama. Hunafa hale kang kokoh. Wa yuqimu lan jumenengake sapa nas as-sholata ing salat, wa yu'tu lan aweh sapa nas az-zakata ing zakat. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono kabehane iku dinul qayyimah agama kang jejeg. Surah Al-Bayyinah ayat nomor 5. Al-qayyimah ay al-millata al-mustaqimah, agama kang jejeg. Pasal pertama, yakni Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa awalu ma yambaghi lil mukri' wal qari. Jadi hal pertama yang selayaknya dilakukan oleh guru dan murid adalah ayaksida bidzalika ridallah, untuk mencari ridho Allah. Jadi proses pembelajaran Al-Qur'an, guru yang mengajar Al-Qur'an, murid yang belajar Al-Qur'an itu orientasinya hanya untuk mencari ridho Allah. Kemudian Imam An-Nawawi mengutip ayat itu. Jadi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Jadi semuanya itu hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas. Kemudian mengerjakan sholat, mengeluarkan zakat. Nah, itulah agama yang benar. Nah, jadi ikhlas itu penting. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu akan berbuah manis di belakang. Jadi kita belajar Quran, kita mengajar Quran itu tidak semata hanya untuk mencari materi ataupun mencari ketenaran dan yang lain-lain, melainkan proses pembelajaran kita itu harus diniati untuk mencari ridho Allah. Wa fis sahihaini lang iku ing dalam kitab loro as-sahih karone, yakni Sahih Muslim kali Sahih Bukhari, an Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu utawi hadis innamal a'malu. Innamal a'malu angin pestine pira-pira amal iku biniyati kelawan pira-pira niat. Wa innamal likulli imri'in lan angin pestine iku keduwe saben-saben wong suci ma utawi perkara nawa kang niat sapa imri'in. Wa hadzal hadisu utawi iki lah hadis iku min usulil islami
saking pira-pira dasare Islam. Nah, diriwayatkan dari dua kitab sahih, yakni Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda, hadis ini sering kita dengar sudah. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal-amalnya itu tergantung dengan niatnya. Wa inna malikum rindi'im manawa. Dan setiap orang, setiap individu akan dibalas sesuai dengan niatnya. Ini lanjutan hadis ini agak panjang tentang hijrah itu. Faman kan hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Masih ada lagi terusannya. Namun oleh Imam An-Nawawi dicukupkan sampai di sini saja. Jadi niat itu sangat penting. Niat itu sangat penting. Oleh karena itu banyak ibadah-ibadah khususnya di madhab Syafi'i yang menyertakan niat itu sebagai rukun. Contohnya wudu itu pasti ada rukun pertamanya nih, niat. Salat ada niatnya. Puasa, apalagi yang Ramadan wajib itu harus ada nih niat. Tawaf, haji, berkurban, zakat, semuanya itu harus diawali dengan niat. Ketika kita tidak diniatkan maka tidak sah. Oleh karena itu niat di madhab Syafi'i itu menjadi sesuatu yang krusial, menjadi sesuatu yang penting. Karena tanpa niat beberapa ibadah, khususnya ibadah-ibadah mahdhah itu tidak sah. Wudu tidak dengan niat tidak sah. Salat tidak dengan niat tidak sah. Zakat tidak dengan niat tidak sah. Puasa tidak dengan niat tidak sah. Oleh karena itu niat itu sangat penting. Wa rawaina lan ngriwayatake sapa ingsun an Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma Kala ngendika sapa Ibnu Abbas, innama yuhfadzu angin pestine direksa sapa ar-rajulu wong lanang ala qadri niyatihi ing atase kadar niate rajul. Wa an ghairihi lang saking liyane Ibnu Abbas dawuhe ngeten. Innama yu'ta angin pestine diparingi sapa annasu menungso ala qadri niyatihim ing atase kadar niate nas. Itu. Jadi keterangannya hampir sama dengan hadis yang tadi, innamal a'malu binniyat itu tadi. Sesungguhnya seseorang itu akan diganjar, akan dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau yang tadi ibadah-ibadah mahdhah itu wajib dengan niat. Nah, sekarang ibadah-ibadah yang ghairu mahdhah, yang lainnya yang tidak disyaratkan niat, namun ketika kita meniatkan baik, maka itu dihitung sebagai ibadah yang berpahala. Perkara-perkara mubah yang diniati untuk ibadah maka nanti terhitung sebagai ibadah. Contohnya makan itu kan perkara mubah. Makan itu mubah, bukan ibadah. Nah, ketika kita makan diniati untuk, contohnya saya niatkan makan ini untuk sebagai kekuatan saya melakukan ibadah, maka makannya itu, proses makan, kegiatan makannya itu menjadi ibadah dan mendapatkan pahala dari Allah. Tidur juga seperti itu. Ketika tidur kita diniatkan agar supaya, contoh tidur cepat jam 9 diniatkan agar bisa bangun subuh, maka tidur kita selama beberapa jam-jam itu dihitung sebagai ibadah. Nah, jadi penting di sini niat, penting di sini niat. Karena seseorang itu dihukumi dengan niatnya. Ketika niatnya buruk, meskipun perbuatannya baik, maka tetap buruk. Kemudian warawainaran ngriwayatake sapa ingsun anil ustadi sangkel Ustad Abil Qasim Al-Qusyairi rahimahullahu taala qala ngendika sapa Abil Qasim al-ikhlasu
Dawuh Abul Qasim ngeten. Al ikhlasu utawi ikhlas iku ifradul haqqi fit taati bil qasdi. Iku nyuwejekake zat kang hak fit taati ing dalam ketaatan bil qasdi dengan nejo, dengan sengaja. Wa huwa utawi ikhlas iku yuridu. Iku ayyurida yen to ngarepake sapa man bi taatihi kelawan taate man at-taqarruba ing ngeparek ilallahi maring Gusti Allah taala duna syai'in ora suwiji-wiji akhara kang liya min tasannu'in saking gawe-gawe li makhlukin krana makhluk awik tisabin utawa penggawean mahmudatin kang den puji indan nasi ing dalem mungguhe menungso au mahabbatin utawa au mahabbati madhin utawa demen seneng pujian minal kholqi saking makhluk au maknan utawa tujuan minal ma'ani saking pira-pira tujuan siwat taqarrubi sakliyan ing ngeparek ilallahi taala marang Allah taala. Kala ngendika sapa Abul Qasim wa yahsihu lan sah apa ayu qala dan ucapake apa al ikhlasu utawi ikhlas iku tasfiyatul fi'li bersihake kelakuan an mulahadatil makhluki saking pengamatane pira-pira makhluk. Di sini dijelaskan bahwa Abul Qasim Al-Qushairi rahimahullahu taala berkata, ikhlas itu apa sih? Apa ikhlas itu? Ikhlas adalah ifradul haqqi fit ta'ati bil qasdi. Jadi ketaatan-ketaatan yang dilakukan itu memang sengaja dilakukan hanya untuk Allah. Jadi segala bentuk ketaatan, ibadah itu dilakukan dengan sengaja hanya untuk mencari ridho Allah. Hanya ditujukan untuk Allah. Wa huwa ayyurida bi ta'ati at-taqarruba ilallah. Jadi ia melakukan segala bentuk ketaatan tadi itu niatnya at-taqarrub untuk mendekatkan diri ilallahi ta'ala kepada Allah. Jadi taat semua sholat, zakat, puasa itu semuanya dilakukan untuk Allah. Duna syai'in akhara bukan kepada hal yang lain. Min tasannu'in li makhlukin. Apa ya? Untuk berpura-pura di hadapan manusia. Nah, jadi ketika ia sholat, ketika ia berjamaah di masjid dilakukan semata-mata hanya untuk Allah. Bukan untuk berpura-pura soleh di hadapan makhluk. Kan banyak yang seperti itu. Banyak. Jadi apalagi yang pemuda-pemuda yang mau menikah itu kalau sholat di samping calon mertuanya, insya Allah sholatnya lebih khusyuk. Malah digawe-gawe. Yang biasanya sholat 5 menit, iso 10 menit disewek-sewek no. Disuwek-suwekno apa ya? Dilama-lamakan gitu loh. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Awik tisabi mahmudatin indan nas utawa mahmadatin. Awik tisabi mahmadatin indan nas utawa apa? Mencari pujian dari orang lain. Nah, ini banyak. Jadi jangan sampai kita beribadah itu untuk mencari pujian dari orang lain. Au mahabbati madhin min al-khalqi, atau memang dia suka dipuji. Suka dipuji oleh manusia. Oh, bocah iku lek salat suwe. Memang dibuat seperti itu agar dia dipuji. Ketika dia mendengar pujian itu dia merasa bangga, senang. Itu yang tidak boleh. Jadi apa ya? Ya tidak semestinya makhluk itu menjadi tujuan utama.
Karena segala sesuatu bentuk ketaatan itu ya munculnya kita dari Allah untuk Allah. Au ma'nan, atau tujuan minal ma'ani siwat taqarrub ilallah, utawa tujuan yang lain yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah itu. Jadi seumpama sregep ngaji, sregep sholat, sregep jamaah itu agar mendapatkan apa? Tujuan yang lain, mendapatkan atau ingin dihormati orang, ingin dihormati orang, ingin dimuliakan orang, ingin dicap sebagai orang soleh. Namun dari perjalanan ia beribadah itu tidak ada sedikit pun niat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Qala wa yasihhu ayyuqala al-ikhlas. Ikhlas itu juga bermakna tasfiyatul fi'li an mulahadatil makhluqi. Jadi membersihkan segala perbuatan dari pengamatan, dari apa? Penglihatan manusia. Maksudnya itu ya itu. Jadi amal-amal yang dikerjakan itu tidak tergantung dari pandangan manusia. Selama yang dikerjakan itu baik, selama yang dikerjakan itu niatnya tulus kepada Allah, maka dia tidak peduli pandangan manusia dan tidak mencari apa? Tidak mencari perhatian dari manusia. Nah, ini yang sulit. Yang sulit itu. Jadi ikhlas hanya untuk Allah itu sulit. Kadang orang apa ya? Apalagi orang-orang yang belajar Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an itu godaan pamernya itu tinggi. Godaan pamernya itu tinggi. Apalagi ketika dia suaranya enak, bacaannya enak, lancar juga. Nah, ketika dia membaca Al-Quran, apalagi di khalayak umum, paling tidak dia akan timbul bahwa saya yang paling enak, saya yang paling baik di antara orang-orang. Nah, untuk menjaga diri kita dari hal-hal tersebut itu harus dimulai proses penanaman tauhid bahwa segala sesuatunya itu harus untuk Allah. Kita bisa beribadah, kita bisa sholat, kita bisa ngaji, kita bisa membaca Al-Quran, itu semata-mata hanya karena hidayah dari Allah. Maka sudah sepantasnya kita itu mengembalikan semuanya kepada Allah. Jadi apa yang dari Allah jangan kita lakukan untuk mencari keridhaan manusia, jangan mencari perhatian manusia. Kita harus lakukan semuanya kepada Allah. Nah, mungkin itu dulu untuk kajian yang kita pelajari hari ini. Jadi kesimpulannya bahwa niat itu penting. Niat itu penting. Segala sesuatu yang kita niatkan kepada Allah itu pasti akan dibalas oleh Allah. Perbuatan baik yang kita niatkan sebagai ibadah, maka itu terhitung menjadi ibadah. Makan, minum, tidur itu perbuatan baik. Namun ketika kita meniatkan sebagai ibadah, maka itu terhitung sebagai ibadah. Jadi mulai sekarang kita mencoba ikhlas. Ikhlas itu sulit. Yang ngomong sendiri pun belum tentu bisa menjalankan ikhlas itu secara penuh. Oleh karena itu kita mencoba terus belajar untuk mengikhlaskan diri kepada Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.